wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Baik, sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, minta tolong salah satu dari kalian pimpin untuk berdoa. Silakan. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Tidak ada kata cukup untuk berdoa. Baik, terima kasih. Jadi hari ini apakah ada yang tidak masuk? Ada Pak, dua anak. Siapa saja? Nadira sama Enda. Kalau boleh tahu mereka kenapa ya? Yang Nadira sakit Pak. Sakit? Ya. Yang satunya? Apa deh? Sakit juga. Sakit juga. Sakit Ya. Oke. Baik, kita doakan kepada teman-teman kalian yang hari ini berhalangan untuk hadir agar untuk pertemuan selanjutnya bisa hadir kembali dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelumnya pada hari ini, bentar. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai peristiwa-peristiwa yang melatar belakangi proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, pada materi ini nantinya kalian akan belajar dan juga akan menganalisis peristiwa-peristiwa apa saja yang akan melatar belakangi peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang dimana peristiwa-peristiwa tersebut menjadi faktor penting bagi proklamasi kemerdekaan Indonesia di tanggal 17 Agustus 1945. Nah, saya mau tanya kepada kalian semua, apakah ada yang bisa menyebutkan satu atau dua peristiwa yang melatar belakangi proklamasi Indonesia? Saya kalahnya Jepang dari Amerika. Boleh satu. Bisa tolong tuliskan aja. Susah Pak lewatnya Pak. Mana? Belakangnya di belakang. Ini juga selesai. Ya wes langsung geser. Pojok aja gitu. Geser. Enggak, misal. Iya kan? Terima kasih. Selanjutnya ada yang bisa maju lagi menyebutkan peristiwa-peristiwa tersebut. Thank you. Ayo siapa lagi? Bapak perjuangan. Silakan maju lagi.
terinflasi. Kurang satu mungkin. Bagus. Apa ya? Banjir. Nah, jawaban kalian ini benar semua. Namun menurut dari kronologi kejadiannya dari yang pertama yaitu kekalahan Jepang dari Amerika. Kalah Jepang Nah, dari kronologi kejadiannya, kekalahan Jepang oleh Amerika ini terjadi pada perang Pasifik. Di mana perang Pasifik ini terjadi ketika Jepang menyerang pangkalan Amerika yaitu di Pearl Harbor, yaitu di Hawaii, di mana ada sebuah video dokumenternya. Bentar saya lihatkan. On Sunday, December 7, 1941, shortly before 8 a.m., Japan launched a surprise attack on the United States of America by bombing the U.S. Naval Base at Pearl Harbor, Hawaii. Nah, seperti ini The base kira-kira is kejadian di Pearl Harbor yang Jepang menyerang Amerika Serikat. only lasted 75 minutes. The Japanese destroyed or damaged nearly 20 American naval vessels, including 8 battleships and more than 340 airplanes. Over 2,400 Americans died in the attack, and many more were wounded. While the attack on Pearl Harbor was a surprise, tensions between the U.S. and Japan had deteriorated over the decade, in particular with regards to Japan's expansion into China. The plan for attacking Pearl Harbor was to destroy the U.S.'s Pacific Fleet, a move which would give the Japanese time to carry out its plans to keep control of the Pacific without U.S. interference. Nah, dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasanya Jepang menyerang pangkalan militer dari Amerika Serikat sendiri adalah terkait dari ambisinya Jepang sendiri untuk menguasai Asia tanpa intervensi dari Amerika Serikat sendiri yang berada di perairan Pasifik, di mana perairan Pasifik ini berada di dekat benua Asia. Lanjut. The shock of the attack without declaration of war enraged the American public and rallied the nation to get behind a war many hoped to avoid. At the beginning of his speech to Congress requesting a declaration of war, Nah, dari penyerangan Jepang ke Pearl Harbor ini membuat Amerika Serikat marah, yang tadinya tidak mau mengikuti perang di sekitar dengan Jepang. Alhasil dari serangan tersebut, Amerika Serikat mau tidak mau menyerang Jepang dengan mempertahankan kebangsaannya Amerika Serikat itu sendiri. Nah, dari perang Pasifik tersebut, Jepang kemudian diserang oleh Amerika Serikat di sekitaran di
suatu pangkalan kapal induk dari Amerika Serikat di sekitar perairan Pasifik diserang oleh 4 kapal induk dari Jepang. Nah, dari perang tersebut, Jepang yang awalnya mempunyai rencana menyerang salah satu menyerang kapal induk dari Amerika Serikat di perairan Pasifik. Misal ini kapal dari Amerika Serikat. Nah, Jepang mengirimkan 4 buah kapal induk dan banyak kapal terbang yang siap menyerang kapal induk di perairan Pasifik, kapal induk miliknya Amerika Serikat. Namun penyerangan tersebut kurang berhasil dikarenakan kode komunikasi yang digunakan oleh tentara Jepang diketahui oleh tentara Amerika. Hal itu menyebabkan kekalahan Jepang di perairan Pasifik tersebut dan menyebabkan Amerika menyerang kembali di Jepang dengan peristiwa yang kita kenal sebagai 2 bom atom yang meledakkan 2 kota sekaligus. Yaitu apa saja, ada yang tahu? Hiroshima dan Nagasaki. Baik, betul. Nah, ini ada contoh, ini ada 2 bom atom yang meledakkan kota Hiroshima dan juga Nagasaki. Ada yang tahu ini namanya bom apa yang bentuknya panjang? Little Boy. Betul. Ini digunakan diledakkan di mana? Nagasaki. Tanggal Bukan 9. Tanggal 6. Betul, tanggal 6. Nah, ini namanya Little Boy. Seperti bentukannya ya, kita lihat memanjang apa namanya, dan melonjong seperti anak-anak kalau dibandingkan dengan sebelahnya ada yang tahu namanya Batman. digunakan di Hiroshima. Nagasaki apa Hiroshima? Nagasaki apa Hiroshima? Di Nagasaki. Nagasaki. Tanggal 9 apa? Agustus. Agustus 1945. Nah, dari bentukannya saja kita sudah mengetahui bahwasanya kenapa dinamakan Batman, karena dari bentukannya saja Bat yang nyeri sebagai besar atau gemuk ya. Jadi bom atomnya sendiri ini bentukannya besar dan juga gemuk. Nah, dari 2 bom ini yang meluluh lantakan 2 kota yang sentral di Jepang, yaitu Hiroshima dan juga Nagasaki, menyebabkan Jepang menyerah kepada sekutu. Walhasil di Indonesia sendiri terjadi kekuasaan ya, atau bisa disebut vacuum of power. Nah, vacuum of power ini melanjutkan dari tabel yang saya buat tadi. Menyebabkan perbedaan pendapat antara golongan tua dan juga golongan muda, di mana golongan tua dan juga golongan muda ini berpendapat yang berbeda, berargumen yang berbeda. Dikarenakan kekuasaan Indonesia sendiri ini menyebabkan Indonesia menjadi tidak mempunyai pemerintahan yang pasti, dan
golongan tua berpendapat bahwasanya menunggu Jepang memberikan perintah atau menunggu Jepang. Sedangkan golongan muda ingin segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Takutnya dari kekosongan kekuasaan tadi mungkin bisa dimanfaatkan oleh sekutu untuk menduduki Indonesia kembali. Nah, perbedaan pendapat ini menjadi salah satu faktor penting dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia, di mana 3 tokoh yaitu dari golongan tua yaitu Soekarno, Muhammad Hatta dan juga Regimen Widioningrat ini pergi menemui salah satu kapten dari Jepang ke Vietnam. Pertemuan ini membahas tentang bagaimana kelanjutan Indonesia setelah Jepang kalah melawan sekutu. Nah, dari golongan muda sendiri belum mengetahui bahwasanya Jepang telah kalah perang melawan sekutu. Nah, salah satu dari tokoh golongan muda yaitu Sultan Syahrir mendengar sebuah siaran radio yang menyebarkan berita mengenai kekalahan Jepang dalam perang Pasifik. Nah, kekalahan Jepang tersebut membuat para golongan muda ini ingin segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa bantuan dari Jepang. Nah, dari perbedaan pendapat tersebut, golongan muda berinisiatif untuk mengamankan atau juga istilahnya mengamankan seperti yang kita tahu sebagai peristiwa Rengas Dengklok. Ada yang tahu tanggal berapa peristiwa Rengas Dengklok? Ya, silakan. Nah, peristiwa Rengas Dengklok sendiri menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Salah satunya adalah mengamankan Soekarno dan Hatta agar tidak mendapat pengaruh dari Jepang dan agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, dari materi yang saya jelaskan tadi, saya mau bertanya kepada anak-anak semua. Apa sih yang membuat golongan muda ini ingin segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Silakan. Tadi seperti yang dijelaskan Bapak, kenapa para golongan muda ini ingin segera memproklamasikan kemerdekaan, karena takutnya setelah kekalahan Jepang akan ada sekutu lagi yang menguasai Indonesia. Ya, betul. Terima kasih. Nah, seperti yang dijelaskan tadi bahwasanya kekosongan kekuasaan ini adalah salah satu peristiwa yang berbahaya mungkin bagi Indonesia, karena kekuasaan ini bisa dimasuki oleh sekutu dari mana saja, termasuk Belanda, Amerika Serikat dan sebagainya. Nah, untuk selanjutnya mungkin saya beri tugas ya buat minggu depan. Minggu depan kalian wajib mengumpulkan infografis dari kalian bisa milih dari 3 peristiwa tersebut. Peristiwa ini kalian bisa milih salah satu, terus kalian buat infografis. Minggu depan, apakah di hard file atau soft file Pak yang dikumpulkan? Print-printan atau print-printan saja. Nanti kalian presentasikan minggu depan sambil membawa infografisnya. Siap. Baik. Mungkin itu saja dari materi yang saya bawakan hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan dari materi hari ini? Silakan.
Jadi sebelum kita proklamasi kemerdekaan itu ternyata banyak banget peristiwa-peristiwa yang menjadi alasan, yang menjadi menjadi alasan lah kenapa kita bisa proklamasi, mulai dari kekalahan Jepang, mulai dari Rengas Dengklok dan lain sebagainya. Mungkin kalau tidak ada peristiwa-peristiwa tersebut sampai sekarang Indonesia belum merdeka. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman kalian tadi, bahwasanya kemerdekaan yang didapat oleh Indonesia sendiri itu bukan karena bantuan atau belas kasihan dari Jepang sendiri, namun dari perjuangan rakyat Indonesia, termasuk dari pahlawan-pahlawan bangsa Indonesia yang sudah mempertaruhkan jiwa, raga, dan juga nyawanya untuk kemerdekaan Indonesia. Nah, kita sebagai generasi selanjutnya, sebagai generasi muda, wajib mengingat dan juga menghormati dari para pahlawan yang sudah memberikan jasanya kepada negeri kita. Mungkin itu saja dari saya. Semoga ilmu yang saya berikan bisa bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.